daripada pihak Indonesia ya, isu ambalat dan isu Filipina cari pasal dengan Malaysia. Kiamat bensin Asia, negara tetangga lagi hancur kehabisan bensin. Ini guys. Tolong pingsan. Sebenarnya dampak langsung dari krisis energi global ke Indonesia itu tinggal tunggu waktu, teman-teman. Dunia sekarang ni tengah huru-hara, geng. Punca dia pasal minyak je. Dia dah sekarang ni, geng. Minyak ni dah macam emas dah. Sangat bernilai pada hari ni. Alhamdulillah kita di Malaysia ni masih lagi boleh bertahan, geng. Pedas juga ya pernyataan daripada media Konoha ini yang mengatakan bahwasannya Malaysia akan kiamat, Malaysia akan krisis. Nah, jangan sampai karma berlaku kepada negara kita Indonesia. Lihat sendiri negara kita Indonesia sekarang seperti apa keadaannya, kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah menyembuhkan diri dulu kepada negara orang. Kita jaga negara kita sendiri, gak usah menyebut tentang negara orang. Kayak gitu loh. Nanti jangan sampai kita yang kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video statement dari pada media hoax Indonesia, geng, yang mengatakan bahwasalnya Malaysia kiamat, Malaysia kena karma oleh kedaulatan Indonesia. Ini statement dari macam apa ini? Ini yang membuat ya, udah tahu netizen-netizen kita itu SDM rendah, malah dibuat statement seperti ini. Ya, jadi mengolok-oloklah netizen kita kepada negara Malaysia, geng, kepada rakyat Malaysia. Waduh, kenapa Malaysia mau kiamat? Tidak apa, Malaysia tuh baik-baik aja, ekonominya stabil, minyaknya stabil. Harga minyaknya masih oke-oke saja, pelabur banyak masuk ke Malaysia. Apanya yang mau kiamat? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. ini isu 5.207 hektar tanah daripada pihak Indonesia ya, isu ambalat dan isu tanah. Sekarang ini berlaku pula tuntutan daripada negara jiran yang satu lagi, yaitu Filipina. Apabila mereka dengan lancang telah pun membuat tindakan yang menunjukkan bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada wilayah negara mereka. Jadi apa yang berlaku di Indonesia, apa yang berlaku di Filipina tentang isu ini kita pun kurang jelas. Mungkin di peringkat negara Filipina itu sendiri kita tahu mereka sekarang ini diambang pilihan raya. Boleh jadi tuntutan ke atas Sabah ini boleh menjadi umpan politik kepada parti-parti tertentu, terutama parti kerajaan, untuk memancing undi masyarakat Islam di wilayah selatan Filipina. Boleh jadi, saudara-saudara. Tapi macam biasa, channel saya Perantau LCS akan mengulas sesuatu isu daripada perspektif yang gila-gila sikit, yang berbeza sikit ya, yang tidak sama dengan perspektif channel lain. Bukan tunjuk pandai, tapi kita cuba untuk berfikir di luar kotak. Okey, jadi teori saya yang pertama adalah kerana mungkin kerajaan Filipina beranggapan Perdana Menteri kita, PMX ini, orang yang mesra jiran. Orang yang sikit-sikit akan memberikan ihsan kepada jirannya. Contoh, sewaktu krisis Thailand dan Cambodia, Perdana Menteri kita ke depan dengan sedikit bantuan Amerika, kononnya untuk menjadi pendamai di antara Thailand dan Cambodia. Kemudian dalam isu ambalat, Perdana Menteri kita pun berlembut. Kemudian dalam isu 5.200 hektar tanah, Perdana Menteri kita pun memberi penjelasan yang berbelit-belit. Jadi mungkin kerajaan Filipina ini sekadar untuk cuba nasib. Manalah tahu dia cakap PMX yang pemurah ni boleh kasih Sabah ni dengan Filipina. Memanglah tidak mungkin, tapi mana tahu kan. Sebab apa, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan kes tuntutan Filipina ke atas Sabah yang terbaru ini, memang kes ni sudah lama, tapi yang terbaru ini agak pelik. Kenapa? Kerana kes yang macam ni punya besar, sepatutnya sudah menuntut penjelasan daripada Perdana Menteri. Kerana peristiharan kerajaan Filipina bukan hanya dibuat oleh bahagian setiausaha luar negara mereka, tetapi juga dinyatakan oleh presiden mereka sendiri, Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Jadi kalau sudah ada daripada pejabat Presiden Filipina, harus jugalah ada kenyataan. Filipina cari pasal dengan Malaysia? Malaysia bakal hantar bantahan rasmi ke atas Filipina. Ini susulan tindakan Filipina yang mendakwa sebahagian Sabah dan perairan sekitarnya milik diorang di bawah dua undang-undang baharu yang diluluskan pada tahun 2024. Peta Filipina ni bertindih dengan kawasan maritim Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan tegas ada menyatakan yang Malaysia akan pertahankan kedaulatan negara selaras undang-undang antarabangsa termasuklah UN Plus 1982. Sabah ni memang milik Malaysia. Benda ni diiktiraf oleh dunia antarabangsa dan diputuskan oleh hak menentukan sendiri rakyat Sabah. Laporan Suruhanjaya Kobot 1962 kepada PBB mengesahkan lebih 2/3 rakyat Sabah memilih menyertai Malaysia pada tahun 1963. Malaysia juga ada mendedahkan yang koordinat Filipina tu ada menceroboh perairan Malaysia dekat utara Sabah. Jadi secara konklusinya, Sabah memang Malaysia. Bukan lagi isu yang baru. Apa komen korang? Cuba komen sikit. Kiamat bensin Asia, negara tetangga lagi hancur kehabisan bensin. Ini bukti nyata. Kenapa Indonesia wajib rapatkan barisan dan berhenti saling benci? Biar nggak ikut tumbang teman-teman. Filipina, India, sama Bangladesh sekarang itu lagi hancur-hancuran kehabisan bensin. Dan Indonesia bisa selamat dari kiamat ini cuma gara-gara konsep minyak yang kita olah sendiri. Contoh aja kayak sawit yang sering banget kena olok. Kalian harus lihat faktanya di lapangan teman-teman. Pas harga minyak dunia itu lagi mahal-mahalnya, duit kas negara tetangga habis karena nggak sanggup beli bensin dari luar. Hasilnya ya Filipina sekarang pada jalan kaki ke tempat kerja gara-gara pom bensin itu kosong. Dan harga bensin di Singapura itu udah tembus 58.000. Tapi di Indonesia, kalian masih bisa nikmati bensin belasan ribu. Jalanan tetap lancar, bahkan kemarin pada bisa mudik santai kan. Pertanyaannya kenapa kita nggak ikut hancur? Karena kita bikin aturan berani buat nyampur bensin pakai minyak sawit yang sekarang ini udah nyampe 40%. Pakai sawit sendiri bikin negara kita hemat 130 triliun dan nggak perlu beli jutaan ton bensin dari luar negeri. Malah minyak jelantah sisa gorengan sekarang itu dilarang dijual ke luar negeri biar bisa diolah jadi bahan bakar pesawat. Dan targetnya kan tahun ini kita full pakai barang sendiri serta stop beli minyak dari luar 100% teman-teman. Makanya aneh gitu loh kalau masih ada orang yang level bencinya ini udah kronis dan malah doain negaranya hancur. Ini gila sih. Kalau Indonesia beneran krisis, kalian semua bakal ikut miskin dan kelaparan. Kita semua kena teman-teman. Bukan malah jadi jagoan dan nyumpahin. Kita wajib kuat dan bersatu sekarang. Karena badai di luar sana itu lagi parah. Dan caranya gimana? Kita harus kompak. Jaga rumah kita Indonesia NKRI. Ini ya geng, pendapat ikinya cuma satu. Masalah Filipina mau nak dengan Malaysia, kita selaku rakyat Indonesia nggak usah ikut campur. Malah bilang Malaysia akan kiamat lah, ini dengan sebagainya macam lah. Nah, ini pendapat preventif ikinya sendiri, pendapat ikinya sendiri pribadi kayak gitu ya geng ya. Kenapa baru-baru ini Filipina ingin mencaplok ataupun ingin mengakui Sabah? Nah, kalian perlu ketahuin geng, Sabah itu banyak sumber minyaknya. Nah, mungkin di Filipina sekarang kan tidak bisa tuh di Selat Hormuz telah ditutup kayak gitu ya geng ya. Nah, mungkin Filipina ini beranggapan kalau kita mengambil dari Sabah, mungkin kita akan seperti negara-negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Mungkin seperti itu pandangan ikinya sih kayak gitu. Namun ikinya 100% sih geng. Orang Sabah gak akan mau bergabung dengan Filipina. Kenapa demikian? Iya, mata uang mereka kalah, ekonomi mereka kalah. Sedangkan para pekerja Filipina itu bekerja di Malaysia geng. Bukan orang Malaysia ataupun orang Sabah bekerja di Filipina, nggak ada. Itu yang jadi bos tuh orang Malaysia, bukan orang Filipina. Ingat itu, camkan ya. Jadi buat media-media Indonesia gak usah ikut campur pada pasal ini. Nah, pasal Malaysia akan kiamat benarkah? Jangan-jangan Indonesia nih. Jom kita simak dulu video yang akan ikinya reaction buat kalian semua. Nangis Mama antri BBM hingga pingsan di SPBU. Siantan. Banyak pingsan guys. Tolong pingsan. Aduh, pingsan. Sampai pingsan antri minyak. Ya Allah ya Rabbi. Pingsan guys. Waduh, kasihannya. Ya Allah. Oh, ini nih yang tadi. Laki-laki bantulah, nengok yang laki-laki. Laki-laki bantulah. Tapi kan situlah tak. Saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah Balil aja masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau mau masak sudah matang. Ayo, kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah
kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Dengar sendiri kan pernyataan dari Bapak Bahlil. Bapak Bahlil ini menteri dari Indonesia. Sedangkan Anda yang berkomen ini siapa? Anda itu hanya rakyat biasa. Paham? Anda itu hanya rakyat biasa aja. Apa komenan Anda ini? Kapal tanker minyak Indonesia sudah dahulu melewati Selat Hormuz. Bahkan pertama kalinya. Kalau ngehayal itu, kalau berhalusinasi itu, nggak usah berlebihan. Malu sendiri. Udah banyak di artikel yang menyatakan bahwa kapal tanker minyak Indonesia itu Pertamina belum bisa melewati Selat Hormuz. Jadi Anda siap-siap aja. Anda siap-siap aja kembali ke zaman purba, gelap gulita. Siap-siap ya. Sebenarnya dampak langsung dari krisis energi global ke Indonesia itu tinggal tunggu waktu, teman-teman. Ya di luar daripada statement dari Menteri SDM kita yang bilang kalau misalnya masakan udah matang, kompornya dimatiin. Ya menurut gue sih itu masukan yang bagus banget. Intinya negara kita ini ya beda lah sama negara-negara kayak Filipina, kayak Singapura yang sekarang tuh katanya udah nyerah akibat krisis energi global. Yang wajar mereka tuh kewalahan karena hampir 100% sumber energi mereka itu dari impor. Dan sebagian besarnya itu berasal dari Timur Tengah. Makanya pas Selat Hormuz ditutup sama Iran, ya mereka kelagepan. Bedanya sama negara kita beruntung masih ada sumber energi domestik. Tapi kenapa gue bilang ini bisa jadi bom waktu? Karena pemerintah sekarang ini lagi berusaha menahan harga energi supaya terkesan stabil, contohnya BBM. Padahal sebenarnya ya APBN kita tuh lagi ditekan habis. Masalahnya kalau sampai perang ini berkepanjangan, ya APBN kita bisa jebol juga. Dunia sekarang ni tengah huru-hara, geng. Punca dia pasal minyak Di Filipina dah isytihar darurat lah. Kemudian rakyat Filipina ni terpaksa pergi kerja jalan kaki. Tak boleh bawa kenderaan sebab minyak tak ada. Di Thailand, selain daripada panik, selain daripada catu minyak, selain daripada stesen minyak tutup, kerajaan dia orang, aku dengar cerita nak naikkan tarif elektrik. Kemudian di Bangladesh, Vietnam tengah kritikal. Di Australia, hampir 500 lebih stesen minyak ni dah ditutup. Di Europe, kerajaan dia orang dah beri amaran, boleh bertahan hanya pada bulan April saja. Dah huru-hara dah sekarang ni, geng. Minyak ni dah macam emas dah. Sangat bernilai pada hari ni. Alhamdulillah kita di Malaysia ni masih lagi boleh bertahan, geng. Masih lagi boleh bertahan. Kita tak panik. Kita tak terasa sangat kenaikan minyak ni sebab kerajaan tanggung subsidi. Dan tadi Perdana Menteri kita buat perutusan khas bagi tahu berkenaan dengan minyak ni. Ada berita yang baik, ada berita yang buatkan kita risau. Berita yang buatkan kita risau ni bila kerajaan, bila PM kurangkan had budi madani subsidi minyak ni daripada 300 liter ke 200 liter. Persoalannya sekarang ni, adakah 200 liter tu cukup untuk kita pergi kerja, balik kerja? Jadi hasil dapatan daripada kerajaan sendiri, dia kata dalam kajian dia 90% rakyat Malaysia ni menggunakan minyak dalam sebulan ni kurang daripada 200 liter. Maksudnya kerajaan kurangkan had budi madani subsidi minyak ni daripada 300 ke 200 untuk sementara waktu. 200 liter ni untuk sebulan, geng. Kemudian berita baik pula, Perdana Menteri kita dalam perutusan khas tadi dia bagi tahu, dia ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana Iran membenarkan kapal daripada Malaysia melalui Selat Hormuz. Sekarang ni kita kena buat persiapan, ya. Doalah banyak-banyak kepada Tuhan, buat solat hajat, minta supaya negara kita ni dijauhi daripada musibah
Dan masa sekarang ni bukan masa untuk kita berpolitik, geng. Pedas juga ya pernyataan daripada media Konoha ini yang mengatakan bahwasannya Malaysia akan kiamat, Malaysia akan krisis. Nah, jangan sampai karma berlaku kepada negara kita Indonesia. Lihat sendiri negara kita Indonesia sekarang seperti apa keadaannya, kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah menyembuhkan diri dulu kepada negara orang. Kita jaga negara kita sendiri, gak usah menyebut tentang negara orang. Kayak gitu loh. Nanti jangan sampai kita yang kiamat. Aduh, parah betul ya. Ya, ikinya doakan ya semoga perang ini cepat berakhir. Perang ini semoga tidak merembat kemana-mana kayak gitu ya, geng ya. Dan juga tahniah juga lah bagi warga Malaysia yang masih kekal harga bensinnya seperti itu, dan juga Indonesia masih kekal, dan semoga berlanjutan sampai kapan-kapan saja kayak gini ya. Kalau Malaysia sih kalau perang ini habis mungkin ya akan enak ya. Kalau Indonesia mungkin kalau perang ini habis nggak tahu lah mau cari apa ya namanya, investor-investor dari mana lagi kayak gitu ya, geng ya. Karena Amerika sudah tak mau berinvestor karena dia sudah kerahkan semua tenaganya untuk berperang, uangnya negaranya dia. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.